Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir As-Sairin bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab salat atau berkaitan dengan kitab salat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang keutamaan dari adzan. Jadi kita masih menjelaskan fadilah atau keutamaan dari adzan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu, walau ya'lamuna ma fi tahjir lastaqbalu ilaihi, walau ya'lamu ma fil atamah wa subhi atauhuma walau habwan." Ini hadis yang kemarin telah kita jelaskan tentang keutamaan dari adzan, karena keutamaannya besar. Kemudian dilanjutkan hadis yang berikutnya, bahwasanya muadzin itu akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang salat bersamanya. Ini kemarin juga telah kita jelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Umamah. Beliau berkata Rasulullah SAW, al-muadzinu yughfaru lahu mata sauti. Seorang muadzin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh suara dia didengar. Wa ajruhu, dan pahalanya mislu ajri man shalla ma'ahu, semisal dengan pahala semua orang yang salat bersamanya. Maka muadzin ini memiliki keutamaan yang besar. Maka kalau bisa, maka hendaknya kita paling tidak pernah mengumandangkan adzan 1 atau 2 kali seumur hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita mengumandangkan adzan, kemudian orang-orang sholat dengan adzannya kita, maka setiap orang yang sholat itu kita ikut mendapatkan pahala. Ini keutamaan yang besar. Kemudian orang yang adzan, dia akan diampuni dosanya sejauh suara dia terdengar. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi, hadis Imam Bukhari dan Muslim, dan juga Imam Nasa'i meriwayatkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Bara bin Azib. Nabi SAW, bahwa Nabi SAW berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil muqaddam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang ada di shaf pertama. Ini keutamaan shaf pertama. Jadi berusaha untuk berada di shaf yang pertama.
Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang ada di shaf yang pertama. Kemudian wal muadzinu yughfaru lahu bi maddi sautihi. Muadzin ini akan diampuni dosa-dosanya sejauh suara dia didengar. Maka keraskan suara ketika mengumandangkan adzan. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin, dan semua yang mendengarnya, baik yang kering maupun yang basah, semuanya. Maksudnya yang kering maupun yang basah itu benda mati maupun benda hidup, semua yang mendengarkan adzan dia, maka itu akan menjadi saksi bagi dia. Yusaddiquhu, akan membenarkan dia. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, dan dia akan mendapatkan pahala semisal dengan orang-orang yang sholat bersamanya. Kemarin kita jelaskan, misalkan di sini, di perumahan RSS Sidodadi misalkan, berapa jumlah keluarganya? Ada sekitar 400-an misalkan. Ketika semuanya sholat, setelah mendengarkan adzan kita, maka kita mendapatkan pahala sebanyak itu. Misal dengan mereka. Itu baru apa? Kalau misalkan mereka sholat sunnah tahiyatul sholat sunnah apa namanya? Sebelum zuhur, misalkan kita adzan zuhur, mau mendengar adzan kita, udah masuk waktu zuhur. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, kita ikut dapat. Mereka sholat zuhur, kita dapat. Mereka sholat sholat sunnah setelah zuhur, kita juga dapat. Pokoknya intinya kita mendapatkan pahala semisal dari orang-orang yang mengerjakan sholat setelah mendengarkan adzan kita. Ini keutamaannya. Maka berlomba-lomba untuk mengumandangkan adzan. Makanya di dalam hadis yang pertama, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan dari adzan, maka mereka akan rela kalaupun harus diundi sehingga bisa mengumandangkan adzan sekali saja. Ini keutamanya besar. Jadi ketika ada kesempatan untuk mengumandangkan adzan, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Jangan menjadi orang yang merasa tidak butuh terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesempatan adzan, kamu saja. Hendaknya kita berusaha untuk mencari keutamaan sebanyak-banyaknya. Bukankah surganya Allah Subhanahu wa taala itu luasnya seluas langit dan bumi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua untuk berlomba-lomba untuk mendapatkannya, berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada kesempatan di hadapan kita, maka jangan sia-siakan begitu saja. Ada yang insya Allah kita semua hafal lafaz-lafaznya. Hampir semuanya kita di sini hafal lafaz-lafaz adzan. Siapa yang nggak bisa adzan? Maka amalan yang ringan, karena kita semua bisa mengerjakan ya, ringan. Tapi pahalanya besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidakkah kita tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan? Tidakkah kita tertarik dengan apa? Diampuni dosa-dosanya? Tidakkah kita tertarik dengan apa? Mendapatkan pahala sebanyak semisal orang yang sholat bersama kita? Ini muadzin, keutamanya banyak. Kemudian hadis berikutnya, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada muadzin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, al muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muadzin ini nanti leher-leher mereka itu akan menjadi leher yang paling panjang pada hari kiamat. Jangan kita bayangkan dengan panjangnya leher menurut persepsi kita. Tapi bayangkan panjangnya leher menurut kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kenapa? Karena bayangan yang kita pikirkan menurut persepsi kita terkadang malah bukan bayangan yang sempurna. Tapi ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang, kenikmatan misalkan lehernya panjang, maka itu adalah kenikmatan bentuk yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yakin, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan dari amalan kebaikan, itu pasti kebaikan. Ambil contoh sederhana, kalau kita membayangkan misalkan seseorang memiliki tangan bersinar, kira-kira kalau menurut pikiran kita bagus atau enggak bagus? Aneh kan gitu. Tapi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Wajah orang beriman, tangan orang beriman, kaki orang beriman bercahaya karena bekas wudu. Min atharil wudu. Ini kemarin telah kita sebutkan keutamaannya.
Nah, itu adalah merupakan keistimewaan, kesempurnaan, bukan suatu yang buruk. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menyampaikan kepada kita keutamaannya, misalkan dia nanti akan panjang lehernya, maka jangan dibayangkan panjangnya leher menurut persepsi kita. Tapi serahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah bentuk kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan apapun yang Allah berikan sebagai balasan perbuatan baik itu adalah balasan yang sempurna. Seperti itu. Jadi di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada muadzin adalah orang yang memandangkan adzan nanti pada hari kiamat, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, yang leher-leher mereka itu lebih panjang di antara manusia-manusia yang lain pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang berikutnya dari seorang muadzin diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. An-Nabihi, dari bapaknya, annahu akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya bapaknya itu mengabarkan kepadanya bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala lahu, berkata kepada bapaknya, "Inni araka tuhibbu al-ghanama wal badiyata." Sungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing di Badiah. Mengembala kambing di Badiah, maksud di Badiah itu di pelosok-pelosok, pinggiran-pinggiran kampung. Kalau kita mengembala kambing itu di mana? Di gunung-gunung atau di hutan-hutan, di pinggir hutan. Pokoknya jauh dari perkampungan. Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika, maka ketahuilah jika kamu sedang berada di tempat gembalaanmu, mengembalakan kambing-kambingmu, fa adzanta bisalah, kemudian engkau mengumandangkan untuk salat, farfa sautaka bin nida, maka keraskan suaramu untuk mengumandangkan adzan tadi. Jadi ketika kamu sedang mengembalakan kambing, kemudian datang waktu sholat, kamu mau mengumandangkan adzan, maka jangan lupa angkat suaramu ketika mengumandangkan adzan. Keraskan saja. Walaupun kamu nggak melihat ada orang di sekitarmu, keraskan suaramu di dalam mengumandangkan adzan. Walaupun hanya kamu, kambing, dan yang lainnya, tetap keraskan suaramu di dalam mengumandangkan adzan. Kenapa? Kenapa kita diminta untuk mengeraskan suara di dalam mengumandangkan adzan? Fa innahu, ketahuilah, la yasma'u mada sauti muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Ketahuilah, tidak ada satupun yang mendengar suara orang muadzin, mendengar suara seorang muadzin, mendengar suara adzan, baik dia itu seorang baik dia itu jin maupun manusia ataupun apa saja, kecuali dia nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan ini. Aku mendengarkan ini dari Nabi SAW. Jadi muadzin suaranya itu, siapapun yang mendengarnya, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya seseorang yang banyak memiliki saksi-saksi dari amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Maka keutamaan adzan besar, sekali lagi keutamaan adzan besar, maka jangan pernah menyepelekan atau meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan adzan. Kalau di hadapan kita ada uang nih, 1 M, bayangkan aja, udah terserah, pokoknya dibayangin aja. Silahkan ngambil cepet-cepetan, yang dapat dulu ambil semua. Rebutan enggak? Rebutan. Nggak ada cerita, buat kamu aja, buat kamu aja. Nggak ada cerita seperti itu. Kalau sekarang bisa bilang, iya buat kamu, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada barangnya. Coba ada beneran, rebutan, yakin. Seperti itu. Maka adzan juga sama, ada di hadapan kita.
Allah menjanjikan pahala yang banyak, tapi tetap kamu aja. Kenapa? Dia nggak melihat sesuatu itu nyata di hadapan dirinya. Ketika dia benar-benar merasakan janji Allah itu hak, dia beriman kepada Allah, yang Allah janjikan pasti nyata, maka dia akan berbuat. Seperti itu. Ini gambaran sederhananya. Baik. Yang berikutnya, adzan ini menjadi pengusir setan. Adzan ini menjadi pengusir setan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW, "Idza nu'addiya bis-shalah adbara syaitan." Jika dikumandangkan salat, setan itu kabur. Walahu duratun hatta la yasma'u adzan, dan dia mengeluarkan bunyi-bunyian sampai atau sehingga dia tidak mendengar suara adzan. Dan ketika adzan selesai, dia balik lagi. Begitu adzan selesai, dia balik lagi. Fa'idha thuwiba biha adbar. Kemudian ketika apa? Memandangkan iqamah, dia kabur lagi. Kalau udah selesai, dia datang lagi. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsih. Dia menggoda orang salat. Setan itu bisa menggoda orang salat. Adzan yang membuat dia kabur. Ketika dia salat, setan datang lagi. Kemudian apa? Dia membisik-bisikkan ke dalam diri seorang. Kadang gitu kan. Orang sholat, mikir jemuran, sholat, mikir sendal, sholat, mikir motor, semuanya kepikiran. Barang-barang yang hilang jadi keinget semua. Oh, jangan-jangan ada di laci, di bawah meja, di mana. Diingatkan semuanya oleh setan. Itu datang. Yaqulu, setan berkata, "Udkur kada. Ingat ini. Ini setan seperti itu. Ini kata Nabi SAW. Malam yakun yadkur hatta yadalla rajul in yadri kam salah. Nah, terus setan itu memberikan was-was kepada dia, terus memberikan was-was. Ingat ini sampai seorang itu bingung, akhirnya nggak tahu berapa jumlah dia salatnya, berapa rakaat dia salatnya. Fa idza lam yadri ahadukum kan salat, kalau seandainya hal itu terjadi, Nabi SAW menyebutkan solusinya. Jika seorang tidak tahu berapa jumlah sholatnya, salasan am arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat, jadi 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun. Tutup sholatnya dengan apa? Sujud sahwi. Jadi ketika ada was-was, kemudian dia bingung 3 atau 4, maka di dalam hadis lain disebutkan kita diminta untuk dibangun di atas yang sedikit. Nah, dijelaskan para ulama seperti itu. Jadi jika kita ragu salatnya itu 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil yang 2 rakaat. Atau ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, ambil yang 3 rakaat. Kemudian sebelum salam ditutup dengan sujud sahwi, dan itu untuk mengaburkan setan atau bukan mengaburkan, menjadikan perbuatan setan itu sia-sia, untuk merugikan setan. Setan awalnya udah seneng nih gitu kan, udah berhasil nih membuat sholatnya rusak misalnya, membuat sholatnya tidak sesuai. Tapi ketika ditutup dengan sujud sahwi, maka usaha dari setan itu menjadi sia-sia. Nah, ini keutamaan dari adzan. Adzan itu mengusir setan. Seperti itu. Selanjutnya, keutamaan adzan yang berikutnya, bahwasanya adzan najatun li sahibihi minan nar. Adzan itu akan menyelamatkan seseorang yang mengumandangkannya dari neraka. Rawah Muslim, Imam Muslim meriwayatkan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yughiru idza tala al-fajr. Nabi SAW itu ketika terbit fajar maka pergi pagi-pagi.
apa? Yuhiru itu menyerang, menyerang pagi-pagi, pokoknya mendadak pagi-pagi. Fasami apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kharajta minan nar." Fa nadaru fa idza huwa ra'in ma'zan. Nabi SAW ketika ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau ingin pergi ke suatu daerah atau untuk memusuhi, memerangi orang-orang kafir di suatu daerah, maka Nabi SAW tidak memeranginya di waktu malam. Jadi ketika sampai waktu malam, maka ditunggu sampai pagi. Kemudian ketika masuk waktu pagi, maka ketika fajar terbit, maka beliau mulai menyerangnya pagi-pagi. Jadi ketika sudah kelihatan baru diserang. Fajar terbit, diserang. Kemudian ketika fajar terbit, karena yastamil adzan, beliau memulai dengan apa? Mendengar adzan dulu. Pendengaran adzan enggak? Kalau daerah itu terdengar adzan, berarti ini daerah musyrik. Tapi jika tidak terdengar adzan, maka ini adalah daerah yang bukan muslim. Nah, wa in sami'a adzan amsaka, kalau mendengar adzan ditahan, enggak jadi diserang, kan seperti itu. Kemudian fasami'a rajulun, Nabi SAW ketika di situ mendengar seorang mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka beliau mengatakan ala fitrah, orang ini berada di atas fitrah. Kenapa? Fitrahnya seorang hamba itu adalah mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam adzan itu ada pengakuan terhadap pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendengar suara asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan kharajta minan nar, engkau telah keluar dari neraka. Jadi adzan yang dikumandang oleh seseorang itu menjadikan seseorang itu dikeluarkan dari neraka. Dan nadharu, mereka melihat bahwasanya yang adzan tadi adalah ra'i ma'zah, adalah seorang penggembala kambing. Jadi bukan apa ya namanya? Bukan posisi atau kedudukan dia di dunia seperti apa yang menyelamatkan dia, tapi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan dia. Nah, kemudian orang yang adzan wa shalla wahdahu fi sahra salat khalfahu malaikah. Orang adzan sendiri, nggak ada siapa-siapa, kemudian sholat sendiri, nggak ada siapa-siapa, ketahuilah sholat khalfahu malaikah, di belakang dia itu ada malaikat yang ikut sholat. Malaikat ikut sholat. Jadi kalau misalkan dengar gitu kan, dengar apa ya cerita-cerita itu, sholat sendiri, tiba-tiba di belakangnya ada yang bilang amin gitu. Nah itu nggak usah kabur, bisa jadi itu malaikat yang ikut sholat. Bukan setan, bukan. Ini jelasnya hadisnya dari Nabi SAW. Malaikat yang ikut sholat, setan nggak ikut sholat. Nggak ada setan ikut sholat, nggak ada. Namanya setan itu mengajak kepada keburukan. Nggak ada setan ikut sholat. Yang ada setan itu ganggu biar kita nggak sholat. Berkata, kalau Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, tidak ada rojul fil ardi, ketika seseorang berada di suatu tempat, kiin fahanati shalah, di tempat yang luas atau tempat yang sepi, nggak ada siapa-siapa, fahanati shalah, kemudian datang waktu shalah, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Wa illam yajid ma'an falyatayammam, kalau nggak ketemu air maka silahkan bertayamum. Fa idza qama, kemudian kalau dia berdiri, shalat ma'hu malaikat, salat bersama semuanya malaikat.
Fa in adina wa aqama shalah khalfahu min junudillahi la yura tarafa. Jadi kalau dia mau memanjangkan adzan kemudian berdiri mengerjakan sholat, maka sholat di belakangnya pasukan-pasukan Allah yang dia tidak bisa melihatnya. Jadi ketika seorang berada di tanah yang kosong, luas, nggak ada siapa-siapa, adzan, bisa adzan sholat. Jadi kalau masuk waktu sholat, adzan saja terus sholat. Kenapa? Malaikat itu akan sholat bersama dengan dia. Ini keutamaan dari adzan. Maka jangan sia-siakan kesempatan adzan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kesempatan itu akan sia-sia kalau kita tidak mengambilnya. Dan seseorang akan bisa mendapatkan kebaikan ketika dia tidak menyia-nyiakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, selanjutnya bab fadlu tardidil adzan, bab keutamaan menjawab adzan. Fi sahihain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufir lahu dzanbuhu. Ini barang siapa yang mengucapkan setelah adzan maka diampuni dosa-dosanya. Jadi doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca setelah adzan. Jadi orang mendengarkan adzan, setelah mendengarkan adzan dia membaca zikir ini, diampuni dosa-dosanya. Jadi siapa? Sahabat Abu Sa'id, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan ini setelah mendengar suara muadzin, apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Apa yang dia dapat? Ghufira lahu dzanbuhu, diampuni dosa-dosanya. Nah, kalau kita nggak ada kesempatan untuk adzan, baca ini. Kita udah mendengar adzan, baca ini. Karena nggak mungkin di masjid semuanya adzan. Nah, udah dapat satu, relakan. Tapi jangan sampai kelewatan yang ini, doa setelah adzan. Biar sama-sama diampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah berkata, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, maka halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW pada hari kiamat. Dua doa. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, diampuni dosanya. Baca doa lagi yang kedua, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adda, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan, walaupun dia nggak bisa mendapatkan keutamaan adzan pada waktu itu, untuk kesempatan itu, tapi dia bisa diampuni dosanya, bisa mendapatkan jaminan syafaat dari Nabi SAW, maka ini kebaikan-kebaikan yang lain. Intinya, ketika seorang tidak bisa mendapatkan kebaikan dari satu amalan, jangan sampai dia meninggalkan untuk mengambil kebaikan dari amalan-amalan yang lainnya. Banyak kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, banyaknya kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan amalan,
hendaknya menjadikan kita lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sudahlah enggak dapat, sudahlah biarin aja. Enggak, bukan seperti itu. Maka lihat bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala ketika mereka tidak bisa mendapatkan tidak bisa melakukan suatu kebaikan, mereka datang kepada Nabi SAW mengadu bagaimana kira-kira solusinya biar bisa mendapatkan pahala kebaikan. Nabi SAW kemudian menjelaskan tentang amalan-amalan yang lain yang bisa mereka lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan, dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, para sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Kata mereka, "Wahai Rasulullah, gimana ini orang-orang kaya itu pergi dari dunia ini dengan membawa pahala yang banyak. Kita bisa apa? Mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka itu bisa sedekah dengan harta-harta mereka. Kita nggak bisa ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi SAW, "Bukankah Allah menjadikan ada amalan-amalan yang bisa kalian lakukan dan kalian akan mendapatkan pahala sedekah? Bikulli takbiratin sedekah, tahmidatin sedekah, tahlilatin sedekah, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sedekah." Nabi SAW menyebutkan alternatif amalan-amalan yang bisa dilakukan, amalan-amalan ringan yang lain. Sehingga apa? Seseorang tetap bisa mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu kesempatan melakukan kebaikan terlewat, maka segera cari kesempatan yang lain. Cari kesempatan-kesempatan yang lain agar kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat orang yang beriman. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Berlomba. Para sahabat berlomba dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW perintahkan untuk sahabat berlomba. Yang bisa kita lakukan. Jangan berlarut-larut dengan meninggalkan satu kebaikan, meninggalkan lagi satu kebaikan. Akhirnya semuanya ketinggalan. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nah, yang berikutnya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menjawab azan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW berkata, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka qala la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Summa qala, kemudian muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan itu semua, man qala min qalbihi, mengucapkan itu semua dari hatinya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan menjawab azan. Mendengar muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Jika dia mengucapkannya benar datang dari hati dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Kemudian, faidah saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam lafaz-lafaz azan Allahu Akbar kita membalasnya atau mengikutinya dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengikuti dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah.
Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikuti dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Ada yang tahu faedahnya? Ada yang tahu? Apa faedahnya? Kenapa? Ajakan untuk melakukan ketaatan, maka kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak punya daya dan kekuatan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak merasa dirinya mampu untuk melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terus bersyukur ketika bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada roja di sana, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan dia melakukan ketaatan. Ada menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sholat. Kita nggak punya daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita ketika kita berhasil melakukan ketaatan, bukan karena kemampuan kita. Bukan karena itu, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukti sederhana saja, kita bisa tasbih itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, siapa di antara kita yang enggak hafal subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi? Subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi, 2 kalimat. Yang kata Nabi SAW, kalimatani khafifatan ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi, 2 kalimat. Subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi. Siapa yang sudah membacanya hari ini? Siapa di antara kita yang membacanya? Ini menunjukkan apa? Bukan berat atau ringannya amalan, tapi dapat pertolongan ataukah tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pertolongan ataukah tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ajakan untuk melakukan ketaatan, sadarkan diri kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah. Maka ketika Allah memberikan kepada kita pertolongan untuk melakukan ketaatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Enggak muncul ujub di dalam amalan-amalannya. Kebanyakan orang ketika melakukan ketaatan dia berbangga, Masya Allah aku bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa melakukan ketaatan ini, bisa melakukan ketaatan itu, bisa melakukan amal soleh ini dan itu. Kenapa? Pertama, dalam dia mengerjakan amalan tidak menyadarkan dirinya kepada Allah. Tidak ada la haula wala quwata illa billahnya. Sehingga apa? Dia merasa kuat, merasa bisa, merasa mampu. Akhirnya dia ujub dengan amalan-amalannya. Ujub dengan ketaatan-ketaatannya. Dan ujub terhadap amalan soleh itu merusak amalan. Maka ketika kita sadar, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah, niat kita terjaga, ibadah kita terjaga, keikhlasan kita terjaga, dan kita dijauhkan dari ujub, merasa berjasa, merasa mampu, tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Tidak ada yang bisa memberikan kemenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Ini hikmah dari doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita di dalam menjawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kita sadarkan diri kita tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya siapa yang mengikuti bacaan muadzin tadi ketika muadzin azan, kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Masuk surga itu mudah. Maka benar kata Nabi SAW, semua umatku itu bisa masuk surga kecuali yang nggak mau. Bukan nggak mampu, nggak mau. Dia bisa tapi nggak melakukannya. Apa namanya kalau nggak mau? Nggak mau. Bisa adzan tapi nggak mau adzan, ya kan? Bisa menjawab adzan tapi nggak mau menjawab adzan. Bisa berzikir tapi nggak mau berzikir. Bisa berdoa tapi nggak mau berdoa. Maka kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka ketika seseorang nggak masuk ke dalam surga, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirinya sendiri yang dia tidak mau masuk surga. Al-Quran ada di hadapan kita dan Allah jadikan kita mudah membaca Al-Quran, tapi ternyata nggak mau membaca Al-Quran. Bukan apa?
salah siapa-siapa, tapi salah dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, Imam Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak sami'tum al-mu'adzin sama yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra summa salullaha li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah wala tanbaghi illa li abdin min ibadillah warju an akuna ana wa huwa faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Ini kata Nabi SAW, jika mendengar muadzin, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tadi cara menjawab adzan atau mengucapkan seperti ucapan muadzin. Kemudian setelah itu sholawat, nah, sama seperti tadi. Yang pertama sholawat. Kemudian setelah itu barang siapa, kata Nabi SAW, bersalawat untukku 1 kali, Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuk dia 10 kali. Kemudian minta wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini doa minta wasilah untuk Nabi SAW. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Dia itu adalah tempat yang ada di surga. La yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang tempat itu enggak layak untuk ditempati kecuali oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap itu tuh tempat itu untuk diriku. Maka Nabi SAW meminta kepada kita, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku ditempatkan di situ. Ini kata Nabi SAW. Jadi sallallahu li al-wasilah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah untukku. Al-wasilah itu suatu tempat yang Allah ada di surga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah tadi, halat lahu syafa'ah, dia akan mendapatkan syafaat dariku. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan posisi terbaik di surga dengan apa? Mendoakan beliau, meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, tempat yang terbaik di surga tadi. Ini bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi bentuk cinta kita kepada Nabi yang sesungguhnya mendoakan kebaikan untuk beliau. Bukan apa? Bukan membuat syair-syair, membuat nyanyian-nyanyian. Bukan seperti itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara fadilah-fadilah atau hadis-hadis yang berkaitan dengan adzan dan zikir-zikir setelah adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika nanti ada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab ini. Kita akan masuk ke dalam bab fadlu dhahab ilal masjid. Bab tentang keutamaan berangkat ke masjid. Bahwasanya berangkat ke masjid untuk sholat itu adalah penjaga dia dari masuk neraka, yang menjadikan dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.